Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan saya Arik Korek. Masih di channelnya Jatuh. ada bunyi aja. Buat gua minum lagi. Ganggu aja. Nah, kali ini gua udah kedatangan narasumber. Nah, narasumber kali ini berprofesi sebagai tukang somai keliling, di mana pada saat itu tukang somai ini banyak mengalami tragedi-tragedi mistis ya, Mas. Iya. Manggilnya Mas atau Akang sih? Mas. Mas. Nah, kali ini mau tahu narasumber gua siapa? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama dan asal mana dan profesinya apa sih sampai saat ini? Nama saya Firman. Asal saya dari Jawa Barat. Oh, Firman dari Jawa Barat. Jawa Barat. Profesi saat ini masih jadi tukang somai keliling atau udah jadi tukang somai tetap? Tukang somai tetap. Oh, udah pakai gerobak sekarang ya? Iya, udah pakai gerobak. Jadi awal. kan banyak nih cerita tentang Mas sendiri pada masa bermulai karir di dunia persomaian. Nah. Ya kan, persomaian banyak cerita mistis tuh, Mas. Gitu. Mau tahu dong, kita sebelum ke jalur cerita, saya mau tahu dulu nih, dulu sebelum jadi tukang somai, Masnya itu jadi apa sih? Apakah karyawan? Ya, saya cerita nih Mas ya. Jadi awalnya dulu saya di tahun 98 itu, sebelum itu lagi hot-hotnya, lagi kerusuhan itu ya. Itu saya sebenarnya karyawan di salah satu toko elektronik. Wih, hebat dong lu. Iya. Jadi orang-orang belum punya TV, Mas mah udah pernah jualan TV ya? Iya, udah jualan TV walaupun di rumah baru punya radio. Jadi itu tahun 98 itu memang perusahaan saya mengalami kebangkrutan karena salah satu toko saya yang jadi korban penjarahan waktu itu. Oh iya karena Penjarahan. tahun 98 itu banyak penjarahan di mana-mana Iya. ya, Mas. Itu toko saya dijarah sampai ada satu korban teman dekat saya ya. Itu dia terkunci di dalam sampai kebakar. Orangnya kebakar. Enggak. Peralatannya. Orangnya mah di kamar mandi. Oh, orang kamar mandi, tapi selamat, Mas. Meninggal. Oh, enggak kekunci ya. Iya. Bau tai. Meninggal. Lanjut, Teman Mas. saya itu. Saya cukup sedih lah, cukup kehilangan intinya. Tapi di situ juga mulai tuh perekonomian saya mulai turun. Saya sempat nganggur berapa bulan itu. Dengan saya terus berpikir nih mau ngapain lagi dengan keadaan seperti ini ya. Itu masih di tahun 98 berarti ya, Mas ya? Masih tahun 98. Berarti pernah ngerasain namanya ikan-ikan krismon ya, Mas? Nah, pernah itu. Ikan krismon. Itu tahun 98 bulan Mei kalau nggak salah. Mei habis Mei apa? Juni ya. Juni, Juli. Itu udah keadaan saya udah dikontrakan juga, saya sudah diusir. Oh, dulu Mas ngontrak gitu ya? Ngontrak saya, gitu. ngontrak. Sebelum saya punya rumah sendiri saya ngontrak tuh. Jadi dari kontrakan diusir, akhirnya saya pulang kampung lah intinya. Pulang kampung, tapi di kampung juga bingung ya? bingung Mau karena usaha apa juga bingung ya? ya
di kampung cukup sulit waktu itu. Keadaan juga namanya negara lagi mengalami penurunan ya, ekonomi ya. Akhirnya saya berpikir saya mau kembali lagi nih merantau ke Jakarta. Gitu. Dengan usaha kecil-kecilan lah awalnya sih memang. Ya walaupun sampai sekarang masih kecil intinya. Iya. Saya jual tanah, sebidang tanah waktu itu. Saya jual sawah saya. Akhirnya saya beli untuk ke Jakarta. Saya beli sepeda waktu itu ada sepeda ontel ya. Sepeda ontel. Saya beli peralatan karena dari teman saya ada yang menyaranin saya untuk jualan aja. Usaha untuk jualan. Usaha jualan ya, akhirnya saya berpikirnya jualan apa nih yang mungkin banyak orang berminat gitu loh. Waktu itu memang tukang somai lagi hit banget ya Mas. Lagi hit sih. Hit banget itu sempat jadi trending topik dulu. Iya, itu ngalahin ska itu. Iya, dulu karena zamannya ska, iya, Tipek lagi naik ya tahun itu ya. Hampir banding dikit lah. Intinya somai sama lagu-lagu itu kalau nggak makan somai nggak enak. Iya. Kalau nggak makan somai dengerin lagu ska gitu. Iya kan? Iya, seperti itulah. Akhirnya saya mulailah di situ walaupun saya sebenarnya belum ada basic ya untuk jualan. Tapi saya niatin aja nih, lillahi ta'ala. Saya mau jualan bener, intinya di situ saya mulai jualan somai. Udah mulai jualan. Di akhir 2008 saya mulai jualan. 2008 ya benar. 98. Berarti 99 ya. Iya. Udah 99 udah mulai merintis. Nah, saat Mas berkeliling somai dengan mengayuh sepeda, terus dengan bunyi tetot, ya kan? Ada hal-hal mistis nggak sih Mas yang sering terjadi Mas? Banyak Mas. Banyak ya. Karena kan memang jualan saya itu, saya mulai jualan itu dari sore. Dari jam 5 saya keluar. Jam 6 masuk. Karena gini Mas, kalau tukang somai setahu saya kan mistis saya itu tiap kali sepedanya jalan itu api di lilinnya itu selalu goyang. Itu kenapa Mas? Karena dia nggak ditutupin. Kalau saya nggak goyang, nggak goyang. Kalau goyang saya tiup. Iya. Intinya dari situ ngerokok lagi Iya silakan Mas. Itu masih udah puntung. Rokok Mas tadi sini. Oh iya. Nanggung. Jadi intinya ngomongnya dari banyak jam 5 intinya ya, ngomongnya Mas banyak inti deh tadi intinya. Enggak, saya belum mau ngomong inti. Saya bukan ngomong jadi. Oh jadi kalau nggak inti gitu. Jadi jam 5 itu saya mulai keluar lah. Saya udah siapin somainya, kolnya, parenya, intinya sudah tersedia semua. Saya keluar. Awalnya saya bingung nih, tentukan arah nih. Saya mau kemana nih? Nah ini soalnya nih lagi-lagi ini kita udah masuk ke episode ketiga. Yang Mas bahas itu selalu saya bingung nih tentukan arah. Episode pertama tentukan arah. Episode 3 tentukan arah. Ngomongnya jangan diulang-ulang mulu Mas, ketahuan narasumbernya sama. Oh iya gitu. Tentu begitu ya? Iya. Lupa deh. Saya bingung nih mau kemana. Mau kemana nih beda. Akhirnya saya ambil jalur yang mungkin menurut saya banyak orang ya di situ ya. Itu saya ambil jalur ke arah Depok. Oh Depok dulu masih agak serem ya Mas, karena belum banyak penerangan ya. Iya Depok karena di daerah saya ini juga sebenarnya sepi sih, masih banyak pohon rindang masih banyak kebun lah, belum seperti saat ini sekarang ini. Itu saya ambil arah Depok, saya lewat jalur Tanah Baru Kukusan. Oh iya jadi yang Tanah Baru itu kan yang ada Tugu kan arahnya ke kiri itu Kukusan tuh. Nah Kukusan dulu tapi itu masih serem tuh Mas. Tapi saya
waktu itu memang ya yang di bawah itu tuh yang pas kali tuh. Iya. Kan ada kali tuh ya. Ada kali. Itu sering tuh. Sering Mas lewatin? Enggak, razia. Razia polisi. Iya, serius. Dulu saya pernah ditilang. Oh, pernah ditilang. Nggak pakai helm katanya. Kan dagang somai. Ya, makanya saya juga bingung. Kayak Roman salah itu mah Roman. Terus lagi Mas? Ya, itu jalur saya di awal. Becek Mas. Makanya jangan kebanyakan makan timun. Makan somai nggak becek ya. Terus. Lucu juga narasumber makin lama. Tadi Mas apa namanya? Lupa ya? Firman. Kira saya lupa. Mas Firman. Ngomongnya nggak gagap ya kalau Firman? Ya, gagap gitu. Enggak. Jalan gagap sekarang jalan. Jadi ya kembali ke cerita ya. Iya. Waktu itu memang hujan rintik-rintik. Nah, ini sama nih Mas. Dari yang pertama, kedua, ketiga. Kalau hujan kenapa rintik-rintik terus? Deres kayak kalian ya. Kalau hujan deras saya nggak jualan. Oh, jangan. Ya. Hujan masih gerimis lah, jatuhnya gerimis. Itu Mas, udah dari sini maghrib. mukanya biru loh. Lampu. Oh, lampu. Jadi di saat hujan gerimis itu saya udah masuk ke Tanah Baru tuh. Tanah Baru itu masih sore sih Mas, intinya masih jam 7-an lah. Jam 7 malam ya. Nah, jam 7 malam. Kebetulan memang ada satu gubuk yang mungkin tanpa penghuni itu. Iya, karena di daerah situ kan banyak tukang tanaman hias. Nah, iya benar itu. Itu kayaknya tempat tukang tanaman hias sih, tapi orangnya udah nggak ada sih. Udah malam kan. Udah malam, udah tutup mungkin dia. Saya neduh di situ sebentar. Habis itu di saat saya mau jalan itu masih sore Mas, itu masih sekitar jam 8, setengah 9 lah intinya. Tadi bilangnya jam 7 kan? Itu saya pas saya mau jalan sekitar seperti itu. Saya neduh situ cukup lama sih sebenarnya. Lama karena hujannya nggak berhenti. Tadi katanya rintik-rintik. Ya rintik-rintik tetap hujan itu. Mas, saya mau jalan tetap kebasahan lah ini. Oh, iya. Jadi pas Kan saya kalau mau tukang jalan, somai ada payung ya Mas? waktu itu payung saya rusak. Orangnya kagak gimana sih lu pancing ini payungin. Itu siapa Mas dia? Dia yang tahu sih. Diam aja. Tukang somai. Dia lebih tahu Mas daripada saya. Tukang somai. Jadi itu waktu itu memang cukup lama ya saya di situ, karena jujur aja sih malam itu memang perasaan saya udah nggak enak untuk berdagang, karena kan cuacanya nggak mendukung sepertinya. Tapi saya paksain lah ibaratnya untuk bayar kontrakan, dari mana duit. Iya betul. Di saat saya mau jalan keadaan sepi nih Mas. Iya. Saya nggak tahu tuh karena masih rimbun ya, masih banyak kebun, ada Kebun, karena memang kiri kanan kiri itu kebun tuh. Kanan kiri kebun itu yang pas pertigaan itu depannya itu kan ada kebun. Saya nggak tahu kalau di situ di sampingnya ternyata kuburan. Oh, kuburan. Kuburan. Saya baru tahu pas saya lihat-lihat, itu kok banyak yang berbaris, apa ya? Ternyata kuburan. Nah, disitulah saya mulai merasa merinding gitu. Bulu kuduk saya berdiri. Bulu kuduk apa bulu roma tuh kalau yang merinding? Bulu kuduk. Oh, bulu kuduk. Bulu kuduk berdiri, bulu ketek berdiri. Bulu ketek basah. Ada yang manggil saya di situ. Kenal, itu orang kenal sama Mas, manggil. Enggak. Oh, enggak. Manggilnya bukan nama saya, Oh, bukan. Mas Firman. Enggak kayak gitu. Bang gitu. Saya tengok ke kiri. Bang, enggak ada orangnya. Oh, gitu. Itu Mas kok? Enggak, orangnya di kanan. Saya pikir di sana, tapi suaranya dari sana, Mas. Saya kira pas tengok enggak ada. Enggak ada. Saya langsung kaget. Enggak ada orangnya. Ternyata orangnya ada di kanan. Saya beli katanya. Oh, iya. Beli. Dia beli waktu itu ya saya bersyukur juga sih intinya. Dia
walaupun hanya beli 1.000 ya. Dulu 1.000 udah besar mas. 1.000 besar sih. Saya waktu itu kontrakan aja bayar cuman 55.000. 55.000, wah itu udah tingkat 2. Ya lumayan lah. Kalau mandi di dalam tapi. Kamar mandi dalam, dapur di dalam, saya tidur di luar. Jadi memang waktu Lucu itu ada juga ya, lucu ya. Beda ini narasumber yang bener apa duduk ya? Tapi lucu mas tuh lucu ya. Jadi waktu itu. Tapi mas mirip teman saya loh mas. Siapa? Dia dulunya office boy sih. Office boy. Oh yang sekarang jadi PSI ya, PSI. Itu kan kita kemarin. Oh iya. Itu kan kita kemarin, nggak usah dibahas lagi. Beda lagi. Ya dia beli 1.000, yang satu minta di piring, yang satu di plastik. Akhirnya saya bikin yang di piring dulu lah. Intinya bikin yang di piring, saya kasih dia. Saya bikin yang di plastik, saya kasih dia. Nah setelah itu saya nungguin nih, dia nggak tahu nih yang di plastik digenggam, yang di piring dibawa. Iya. Di dekat gubuk itu ada satu pos mas. Pos kayak pos kosong lah jatuhnya sih. Pos kosong, dia duduk di situ makan. Terus kalau makan mikirin nih. Saya bingung. Terus. Waktu itu saya juga nggak berpikiran itu apa-apa ya jatuhnya sih. Ini saya udah mulai merinding nih mas, dengar ceritanya mas. Pas saya lihat masih ada. Dia belum bayar tuh mas. Belum bayar karena kan dimakan di situ kan. Itu waktu itu memang saya juga curiga sih kenapa ada seorang wanita yang mas dengerin nggak sih saya lagi ngobrol? Ada seorang wanita ya. Mas ada seorang wanita malam-malam itu di sekitar jam 8:30 lah. Jam 8, setengah 9 itu masih berkeliaran malam-malam. Tapi mas nggak ada hawa-hawa khawatir gitu? Nggak ada. Karena kan dengan rasa senangnya saya dapat pelanggan lah jatuhnya. Dari jam 5 sampai setengah 9 itu saya belum jualan mas. Oh gitu. Belum jualan sama sekali. Itulah pelanggan pertama saya jatuhnya sebenarnya sih. Di malam itu ya? Di malam itu. Aku tak dapat memejamkan mata. Oh itu lagu tuh. Ya. Terus mas? Nah, karena saya nunggunya terlalu lama ya, saya pikir kan dia masuk ke dalam kos. Iya. Ternyata pas saya samperin, yang ada hanya piringnya aja. Orangnya kemana mas? Orangnya kabur. Belum bayar. Iya. Apes dong. Yang ada saya apes. Apes dong jadinya. Soalnya yang ada piringnya doang mas. Kalau mungkin ada plastiknya masih bisa dibalikin ya? Iya masih bisa dibalikin. Masih bisa saya ambil plastiknya, lumayan kan. Lumayan. Saya cuci lagi. Iya. Wah. Suwe juga tuh. Ya. Tapi saya berpikirnya itu namanya malam keadaannya. Saya pikir itu orang apa bukan gitu. Karena saya juga nggak ngeliat kakinya sih. Orang saya mandangnya ya tatapan muka aja. Tapi busananya itu pakai gaun atau pakai lepis mas? Waktu itu dia pakai daster. Oh pakai daster ya? Daster itu warna merah. Waduh. Daster warna merah. Rambut panjang. Rambut bondol. Oh. Dulu lagi model. Lagi bob ya. Mana bob ya. Ya disitulah yang mungkin menurut saya agak misteri ya jatuhnya. Bukan mistis sih tapi misteri itu ya kenapa orang itu kabur gitu. Toh kalau seandainya dia minta juga bakalan saya nggak kasih. Ya, orang saya jualan masih minta. Aja diminta ya. Iya. Enak aja. Nah dari situ saya mulai jalan lagi tuh ke arah Kukusan. Dari Tugu saya ke bawah. Di bawah udah ada warung rokok kecil lah. Akhirnya saya beli minum di situ. Akhirnya ada juga yang membeli sih.
intinya itu hanya buat buang sial aja sih. Oh gitu. Tapi yang saya heranin, saya nggak tahu tuh yang di awal tadi bahwa di depan saya itu adalah kuburan. Oh gitu ya. Hmm. Tapi Itu sih. kalau somainya Mas sendiri itu rasa parenya apa sih Mas? Kalau saya rasa parenya itu macam-macam, Mas. Macam-macam Tergantung ya? permintaan. Katanya ada parenya itu varian rasa gitu. Iya, varian rasa. Saya ada rasa pare. Pare itu rasa Bubble gum ada ya? rasa banana ada. Oh banana ada pare. Nah itu tuh Mas, makanya somai Mas juga kan di waktu itu juga kan sempat top juga kan Iya. booming kan. Karena parenya yang bervarian rasa Nggak hanya vanilla pahit. gitu. Rasa yang dulu pernah ada. Dulu pernah ada. Nah, Mas selain tadi kejadian tadi mistis yang di Buset enak amat kayaknya. Nyangkut kali ayam. Somai. Mas, mau tanya dulu deh. Sebelum kita kejadian-kejadian yang lainnya, mau tanya. Saya minum dulu ya. Minum Mas. Bahan somai itu dari ikan apa sih Mas sebenarnya? Saya Tuna. ada bukan ikan gabus brosok. Gabus malas. Iya, brosok. Yang diam aja di pojokan. Iya. Eh, Itu ada, itu enak, Mas. itu enak ya? Enak, ikan gabus enak tuh. Ikan gabus, ikan kerapu itu enak. Kerapu mahal tuh. Kerapu mahal. Kerapu mahal. Jadi bahannya dari ikan ya tetap Ikan, ya? tetap dari ikan. Tetap dari Saya ikan. mau waktu itu saya pernah bikin dari daging ayam ya, tapi rasanya kurang enak kalau somai dari daging ayam gitu. Oh jadi gitu. Nah Mas, ada kejadian mistis lain nggak Mas yang pernah dialami? Nah, dari situ saya udah mulai ganti jalur lah, ganti suasana baru lah jatuhnya. Nyari Kebetulan- jalur baru, track baru Iya, ya? track baru intinya. Kebetulan saya nyari yang deket-deket rumah aja nih, arah-arah deket rumah. Ya. Saya jualan di jalur Sadar. Oh, Gang Sadar. Ya, Jalan Sadar. Saya muter ke Herman Susilo. Heeh. Itu muter-muter aja saya situ. Iya. Oh aja jalurnya situ-situ Iya, aja, TK situ. Lumayan Tapi jauh lumayan, sih. lumayan ya. Tapi Sadar itu dulu serem, Mas. Serem. Serius, dulu serem dulu. Pohon kiri kanan masih ada. Kanan masih lebat lah pohon. Pohon Pohon bacang, pohon pisang, pohon cemara. Tapi kenapa sih Mas sejarahnya kok dinamakan Jalan Sadar? Nah, sejarahnya itu waktu itu kalau kata orang sini ya, kata orang tua sini, dulu itu banyak orang yang mungkin di sini nggak sadar, Mas. Oh gitu, nggak Iya, sadar. nggak sadar. Ada satu orang yang mungkin dia bisa punya kemampuan lah intinya, bisa ngeliat juga intinya, dia bikin sadar orang-orang sini semuanya. Oh gitu. Oh jadi dinamakan Gang Sadar. Gang Sadar. Karena satu orang itu. itu dulu kalau nggak salah namanya di sini gang apa ya namanya ya? Soalnya gelap sih. Gang Gulem kalau nggak salah. Gang Gulem. Gulem, gelap. Iya. Soalnya gelap banget, Mas, serius, Mas. Saya ini kejadian yang benar-benar membuat saya sedikit trauma ya untuk jalan di tengah malam. Ini di Gang Sadar sebenarnya, Mas. Di saat saya jalan itu Gang Sadar masih penuh rawa, masih penuh pohon-pohon. Di kiri kanannya banyak kebun. Gatel Mas. Iya, banyak nyamuk kan. Itu ada suatu malam di saat saya lewat Gang Sadar ini, pertengahan Sadar ini, itu dia di saat saya jalan ada nih yang manggil saya. Oh, sempat dipanggil tuh. Iya, dipanggil. Saya lagi jalan. Bang. Saya nengok. Iya. Nggak ada orang. Dipanggil lagi. Bang. Wah, dikerjain lagi berarti hampir sama tuh. Iya.
Itu sesosok apa mas? Saya kurang tahu. Aku kurang tahu. Tapi suaranya itu, ini sekarang suaranya itu kayak seorang bapak-bapak yang agak tua. Kayak orang, iya bapak-bapak tua lah jatuhnya. Tapi Bang, belum ada penampakan. belum ada penampakan. Bang, saya nengok nggak ada. Tapi ketiga kalinya dimanggil, saya nengok ada nih. Ada. Terus, tapi keadaannya masih terlihat gelap gitu. Iya. Nggak tampak. Nggak jelas. Nggak jelas. Kurang jelas. Bang, saya samperin. Iya pak, saya belum melihat wajahnya nih. Iya, baru karena iya, Pak, aja. gelap. Bang, saya beli ketoprak. Lah, saya tukang somai pak. Ternyata salah dia bilang. Oh, saya bilang tukang ketoprak. Lah. Akhirnya saya jalan lagi tuh. Salah pak, saya bukan tukang ketoprak. Saya tukang somai. Oh ya udah. Tapi saya nggak ngeliat wajahnya itu. Nggak lihat. Karena memang terlihat gelap gitu loh. Mukanya nggak kelihatan. Gitu. Kayak samar-samar gitu. Dari situ tuh mas, saya mulai jalan lagi nih, sekitar 50 meteran. Itu ada lagi nih yang manggil. Oh ada sosok lagi berarti. Ada yang manggil, sosok manggil lagi nih. Saya nggak tahu nih apanya. Itu karena memang suasana kan gelap ya. Iya. Tapi yang manggil itu nggak satu orang terlihatnya. Oh kayaknya sih ramai gitu ya. ramai, Itu banyak ya. Banyak. Bang, somai. Ada gitu. Iya. Bang, ada yang manggil lagi. Nah, saya lihat kiri kanan gelap nih. Gelap nih. Saya lihat kiri kanan gelap. Wah, karena kan jujur aja cerita rakyat sih di Jalan Sadar ini kan memang terkesan horor ya. Iya. Itu. Dari cerita rakyat yang banyak cerita sih memang itu banyak kayak jin buang anak lah jatuhnya. Seperti itu sih. Gitu. Itu saya mulai gemetar nih karena yang manggil banyak. Saya pikir nih bukan orang nih. Takutnya saya dikeroyok atau bagaimana kan. Saya lihat kiri kanan nggak ada. Iya. Dia manggil lagi, bang. Itu ada niatan saya untuk balik sih, tapi pas saya ngeliat ke belakang, nyata bukan main. Jin mas. Bocah. Lagi pada main tak umpat. Wah, kurang ajar emang tuh bocah. Itu dongkol saya. Benar-benar saya. Akhirnya saking saya dongkolnya itu air cucian piring saya seraupin aja tuh. Saya blok kan tuh ya. Akhirnya pada bubar tuh. Sambil ketawa-tawa. Dasar bocah dangkala. Dia bilang dasar bocah durhaka. Wah, dari situ saya mulai emosi lah jatuh. Emosi ya. Iya. Sambil Akhirnya jalan sambil kesel bawaannya ya. kesel. Akhirnya saya terusin lanjutin lah perjalanan. Karena Jalan Sadar kan panjang juga. Panjang deh. ya ada sekitar 2 kilo mah 2 kilo ada ya. Nah dari situlah saya mulai jalan lagi nih mas dengan perasaan dongkol tadi. Baru di situ tuh saya ketemu satu sosok aki-aki. Dia jubah putih bawa tongkat. Sosoknya jelas nampaknya. Jelas nampak. Jelas banget ya. Jelas banget intinya. Dia manggil saya. Iya. Nah, dia bilang gitu. Dia manggilnya masih nak. Nah. Bukan abang. Nah, Aki lapar. Gitu. Ya Ki. Aki mau makan somai, saya bilang gitu. Boleh nak. Akhirnya saya bikinin tuh. Saya bikinin. Setelah itu saya kasih nih dia nih. Jadi dimakan lah. Dimakan. Saya sambil ngerapihin somai-somai saya yang udah sedikit berkurang lah gitu. Setelah saya cuci tangan, pas saya lihat lagi sosok itu udah nggak ada. Udah langsung hilang, gitu langsung hilang. Ya saya nggak tahu itu pokoknya nggak ada di situ. Gitu. Tinggal piring yang ada di bawah. Saya penasaran di situ. Iya. Kan. Jangan-jangan sama nih kayak yang kejadian waktu di tempo hari kukusan di itu. Kukusan. Orang yang nggak ada cuman piringnya doang. Iya. Wah, saya pikir wah. Tapi kan kalau aki-aki ini nggak rese, artinya maksudnya dia bukannya kabur karena nggak bayar kan? Iya. Karena intinya dia kalau dia minta. Toh kalau dia kabur juga dia nggak bakal bisa cepet. Iya. Karena kan jalannya aja pelan. Pakai tongkat ya mas. Pakai tongkat.
balapan sama Kiong juga mungkin menang Kiong. Saya penasaran di sini. Akhirnya saya tengok-tengok karena memang itu gelap banget, Mas. Iya, Gelap saya banget. tahu kalau dulu Jalan Sadar itu memang gelap banget. Gelap banget. Saya tengok-tengok. Ada satu sudut itu pohon besar. Pohon besar itu kayak pohon Kapuk. semacam pohon kapuk. Karena ada pohon kapuk sebelah mana gitu, ada yang besar tuh dulu. Seperti pohon kapuk. Karena itu keadaannya gelap, saya nggak tahu itu pohon apa, tapi besar banget intinya. Di situ ada bunyi kersek. Nah, itu yang saya mau, wah, apa nih? Iya. Apa nih? Akhirnya saya dengan berani nggak berani, akhirnya saya paranin dong. Iya, benar. Paranin. Wah, terkejut saya, Mas, di situ. Astagfirullahaladzim. Itu. Ternyata aki-aki itu sosok yang mengerikan juga atau Enggak. Enggak. Ternyata aki-aki itu lagi kencing. Saya lihat, astagfirullahaladzim. Saya lihat barangnya itu udah posisi. Ngayung. Masya Allah. Saya bilang ini, Ki. Sembarangan. Nah, jangan kencing sembarangan, Ki. Nanti disentil. Ini cuma kebelet, Mas. Gitu. Akhirnya ya udah, dari situ saya juga nggak meminta bayaran lah dari Iya, dia. Intinya saya jalan, ya udah Ki, saya jalan duluan ya. Tapi ada kata-kata enggak terakhir dari aki-aki tersebut, apakah dia mendoakan? Iya. Dia bilangnya terima kasih ya nak, semoga dagangannya laris. Gitu. Ya mungkin dari pas saya keluar dari Gang Sadar itu udah mulai ada jalan besar ya. Yang udah terang ya. Udah terang lah intinya. Di situ ada gerombolan anak-anak muda. Nyata disitulah dagangan saya alhamdulillah habis. Rezeki dari situ. Rezekinya di situ lah. Ya, sampai sekarang mungkin doanya aki-aki tersebut. Ya alhamdulillah dengan doanya aki-aki tersebut ya. Mas sampai saya, sekarang jadi tukang somai. tapi saya udah buka sekarang. Udah buka. Saya juga udah punya cabang sih. Udah punya cabang. Saat ini Mas sendiri punya cabang di mana sih Mas? Saya punya cabang di Jakarta Barat satu, di Tangerang satu. Tapi Mas kan anaknya sekarang juga kan udah pada besar ya Mas. Iya. Saya dengar kan Mas anaknya ada yang di UI juga ya. Di UI. Di UI di mana lagi? Di Trisakti. Trisakti, itu, ya kan? Iya. Itu semua kuliah Mas. Jualan somai. Banyak kuliah. Kalau kuliah di UI mas saya nggak. Saya kira kuliah gitu di Sakti UI gitu. Jualan somai juga di sana dia. Oh, pakai sepeda juga enggak? Enggak, di sana dia ada temennya, ada lapak lah. Oh, ada lapak gitu. Alhamdulillah Bang. Anak berapa Mas sekarang Mas? Anak 3. Semuanya dagang. Semua dagang. Semua dagang. Istri masih ada kan ya Mas? Ada. Oke. Untuk Mas Firman, terima kasih banget nih sudah hadir di ruang pojok atas, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dari mulai Mas menjadi karyawan elektronik ya, sampai akhirnya Mas jadi karyawan pun sempat gulung tikar perusahaan toko tersebut gulung tikar. Mas akhirnya pulang ke kampung, jual tanah dan balik lagi ke Jakarta, merintis lah buka usaha somai tersebut ya Mas. Walaupun awal-awal itu buka somai itu nggak mulus. Banyak kendala-kendala di mana Mas sering digangguin hal-hal mistis. Betul. Nah, tapi ambil positifnya dari kejadian Mas Firman ini salah satu mungkin ya orang yang berbaik hati, kasih rezeki sedikit ke aki-aki tua tersebut, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang Mas Firman masih menjadi tukang somai gitu. Tapi rezeki lancar ya Mas. Somai jadi jangan dilihat dari somanya Mas ya, lihat dari kol sama parenya gitu. Oke, makasih Mas Firman atas kehadirannya. Mungkin kita nanti bisa undang lagi Mas ya. Dan teman-teman ruang pojok atas, kita juga bakalan datangin lagi nih narasumber yang nggak kalah menarik lagi dengan profesi yang berbeda tapi dengan muka narasumber yang sama gitu. Kali ini ada Mas Firman, besok kita ganti lagi namanya Mas ya. Dan buat semuanya terima kasih udah
like dan subscribe channel kita, jangan lupa di share juga. Oke, buat semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.